Selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Yesus. Sekarang kalian Sela, Fata, Amel, Galuh sekarang sudah kelas 5. Untuk itu pada pagi hari ini kita mulai pelajaran agama. Sebelum pelajaran dimulai, saya mohon kepada anak-anak semua untuk berdoa kepada Tuhan agar kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, serta semangat untuk belajar pada situasi pandemi ini. Anak-anakku yang saya cintai, pada pagi hari ini kita akan belajar agama pada materi pertama yang berjudul Perempuan dan Laki-laki Diciptakan Sebagai Citra Allah. Itu tema kita yang pertama. Anak-anak bisa membuka buku paketnya yang sudah Ibu berikan lewat orang tuamu. Anak-anak bisa mempelajari dulu bahwa pada intinya semua manusia baik itu laki-laki dan perempuan itu diciptakan oleh Allah sebagai citranya. Citranya artinya segambar dan serupa dengan Allah. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Di hadapan Tuhan, manusia baik laki-laki dan perempuan itu memiliki martabat yang sama. Tidak ada manusia yang lebih tinggi antara laki-laki dan perempuan, apalagi sama-sama perempuan atau sama-sama laki-laki. Maka dari itu kita semua adalah citra Allah. Kalau kita semua sebagai citra Allah, hendaklah kita saling menghormati, saling menghargai. Karena di hadapan Tuhan, siapapun kita, siapapun dia, siapapun mereka, itu adalah sama. Tidak ada yang lebih tinggi derajatnya, tidak ada yang lebih diutamakan oleh Tuhan. Untuk itu anak-anak pada materi pertama ini, Bu Guru mohon seperti pada buku pelajaran buku paket itu, kalian dapat membedakan. Meskipun manusia di hadapan Allah antara laki-laki dan perempuan itu sebagai citra Allah, tetapi manusia antara laki-laki dan perempuan itu memiliki perbedaan. Perbedaan yang pertama adalah perbedaan minat atau perbedaan bakat atau perbedaan permainan ketika anak-anak masih seusia sekolah SD. Untuk itu kalian bisa membedakan, nanti buat kolom seperti di buku itu, di materi pertama itu, kolom perbedaan mainan antara laki-laki dan perempuan. Apa saja? Di situ di kolom itu ada 5 macam. Anak-anak boleh menambahkan, dikira sekiranya mainan itu lebih dari 5. Permainan yang identik dengan anak laki-laki itu apa? Permainan yang identik dengan anak perempuan itu apa? Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaan fisik. Antara laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan fisik yang berbeda. Nah, anak-anak bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan, perbedaan fisiknya seperti apa. Fisik itu jasmani anak-anak, fisik itu tubuh. Nah, diantaranya adalah misalnya perempuan itu kulitnya lebih halus, kalau laki-laki lebih kasar. Itu misalnya. Lalu perbedaan yang ketiga adalah perbedaan kejiwaan.
perbedaan psikis. Nah, perbedaan psikis antara laki-laki dan perempuan itu apa? Sama seperti permainan tadi, sama seperti perbedaan fisik tadi, kalian buat kolom. Nah, perbedaan kejiwaan itu misalnya perempuan itu mudah merasa, perasaannya halus misalnya. Kalau laki-laki perasaannya kurang, yang lebih ditonjolkan adalah logika. Di bukumu itu masing-masing ada 5 kolom. Kalian boleh mengisi kelima-limanya. Kalau kurang, kalian boleh menambahkan kolomnya. Kalau dirasa, oh saya hanya menemukan 2 Bu atau 3 Bu, tidak apa-apa. Lalu yang berikutnya adalah perbedaan kodrati. Ini yang paling pokok anak-anak. Karena perbedaan kodrati ini yang namanya kodrat itu hanya dimiliki oleh masing-masing antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, perempuan bisa melahirkan, laki-laki tentunya tidak. Nah, itu perbedaan kodrati. Nah, ini anak-anak tugasnya, jadi kalian membuat di buku tulismu, kamu tulis di satu buku khusus untuk buku agama. Tugas yang pertama untuk hari ini bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan sebagai citra Allah. Kalian membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu. Yang pertama dari segi permainan, yang kedua perbedaan fisik, yang ketiga perbedaan kejiwaan, yang keempat perbedaan kodrati. Ini anak-anak. Nah, untuk mengerjakan ini, kalian bisa membaca materi-materi yang ada di buku paket tersebut. Demikian anak-anak, nanti sebelum mengerjakan dan setelah mengerjakan, kalian berdoa dulu ya. Seperti ketika kita pelajaran agama dulu, sebelum dan sesudah pelajaran, kita berdoa, mengucap syukur, memohon berkat kepada Tuhan. Semoga anak-anak makin rajin belajar, anak-anak makin sehat sehingga bisa beraktivitas. Kita berdoa agar virus corona ini juga cepat hilang, agar kita semua anak-anak dapat kembali ke sekolah, bertemu dengan ibu guru di sekolah. Demikian anak-anak tugas agama hari ini. Selamat pagi, berkah dalam, selamat belajar. Semoga Tuhan memberkati. Amin.